Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar menulis teks prosedur bersama Anton Data. Sebelum kita menulis teks prosedur, ada baiknya kita kembali mengingat jenis-jenis teks prosedur. Ya, kita mengenal 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks ini terdiri dari 1 atau 2 langkah saja, misalnya cara menggunakan setrika listrik dan cara menggunakan solder listrik. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks ini terdiri banyak langkah atau tahapan dengan sub-sub langkah, misalnya prosedur pembayaran tagihan listrik melalui ATM, pembuatan akta tanah. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks ini langkahnya sangat sederhana dan mudah dilakukan, misalnya cara menyalakan televisi, cara mematikan komputer atau laptop. Nah, sekarang bagaimanakah langkah-langkah ketika kita akan menulis teks prosedur? Untuk menulis teks prosedur ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan tujuan. Ya, kita semua tahu bahwa teks prosedur itu memiliki tujuan. Misalnya kita ingin memberitahu bagaimana cara melakukan suatu kegiatan, menggunakan suatu alat, atau membuat sesuatu. Nah, ini tujuan harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan adalah yang diperlukan di dalam pembuatan teks prosedur, terutama yang berkaitan dengan cara membuat sesuatu. Dan ketiga, menyusun langkah-langkah. Langkah-langkah ini berupa serangkaian kegiatan, tahapan yang harus dilakukan secara urut dan sistematis supaya apa yang menjadi tujuan dari teks prosedur itu dapat terpenuhi. Dan langkah keempat yaitu peragaan. Nah, untuk mengetahui apakah teks prosedur yang kita buat itu sudah benar atau belum, maka kita perlu melakukan peragaan. Nah, dengan peragaan ini kita nanti akan tahu, oh ternyata teks yang kita buat sudah sesuai dengan langkah-langkahnya atau belum. Nah, untuk memberi gambaran bagaimana membuat teks prosedur, simaklah beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, teks prosedur dengan judul membuat telur dadar. Nah, dalam teks prosedur ini, alat yang dibutuhkan meliputi mangkok, garpu, wajan penggorengan. Sedangkan bahan-bahannya yang diperlukan yaitu garam, lada, kaldu jamur, dan 3 butir telur. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat telur dadar. Yang pertama, pecahkan 3 butir telur, taruh di dalam mangkok. Kedua, masukkan garam, lada, dan kaldu jamur secukupnya. 3, kemudian kocok telur hingga rata. Langkah keempat, tuangkan minyak ke teflon dan panaskan sampai mendidih. Langkah kelima, kocok sekali lagi telurnya agar tercampur dengan rata. 6. Tuangkan adonan telur ke dalam minyak yang telah mendidih. 7. Aduk atau bolak-balik telur agar matang dengan rata dengan api sedang agar tidak gosong. Dan ke-8, angkat telur dan sajikan di atas piring. Nah, dari langkah-langkah ini selanjutnya perhatikan bagaimana peragaannya seperti di video berikut ini.
Halo, saya Bintang dari kelas 7 Compassion nomor absen 6. Saat ini saya akan membuat telur dadar ala saya. Di sini aku udah siapin alat dan bahannya. Di sini tuh ada garam, lada, sama kaldu jamur. Terus sini juga ada 3 butir telur. Iyalah kan membuat telur dadar. Terus di sini ada mangkok sama garpu. Garpunya untuk mecahin telur sama telur. Pertama-tama kita pecahkan telurnya. Nah, habis pecahin telurnya, masukin garam. Dikit aja. Habis garam, taruh lada. Nah, habis lada, masukin kaldu jamurnya. Habis dimasukin semuanya, kita kocok telurnya. Nah, udah dikocok, masukin minyaknya. Dikit aja. Dan itu dipanasin wajannya. Nah, Oke. habis dinyalain ini dipanasin dulu. Tunggu 3 menit dulu lah. Udah panas lah ya. Kocok lagi lah. Kocok lagi, dimasukin telurnya. Karena mau buat telurnya berbeda, jadi ini saya buatnya yang saya buat sehari-hari. Aku juga kalau buat telur dadar nggak mau terlalu coklat, gini cukup. Oke, ini udah ada piringnya nih, udah kelar kan, telurnya digoreng, dimasukin telurnya di piring yang udah disiapkan. Itu juga aku biasanya tambahin garam dikit lagi biar gurih. Oke, ini hasilnya telur ala Bintang. Iya. Selanjutnya, contoh yang kedua berupa contoh cara menerima telepon. Berikut langkah-langkah bertelepon yang benar. Yang pertama, mengangkat telepon jika telepon berdering. Kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu pada saat menerima telepon. Ketiga, menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan benar. 4.
menyapa penelpon dengan sebutan bapak, ibu, atau kakak. 5. Berbicara dengan jelas dan menyenangkan. 6. Bertanyalah dengan bijaksana. 7. Mencatat pesan atau pembicaraan. 8. Mengucapkan salam pada akhir pembicaraan. Dan 9. Meletakkan gagang telepon dengan benar. Berikut contoh video peragaannya. Saya Gaya dari 7 Confession nomor absen 9. Saya akan memberitahu kalian langkah-langkah menggunakan telepon. Yang pertama, mengangkat telepon jika berdering. Yang kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu pada saat menerima telepon. Ketiga, menggunakan bahasa formal baik, sopan, dan tepat. Yang keempat, menyapa penelpon dengan sebutan bapak, ibu, atau kakak. Yang kelima, berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Yang keenam, bertanya dengan bijaksana. Yang ketujuh, mencatat pesan atau pembicaraan. Mengucapkan atau salam pada bagian akhir pembicaraan. Yang kesembilan atau langkah yang terakhir, meletakkan gagang telepon dengan jelas. Itulah langkah-langkah menggunakan telepon. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye! Nah, demikian tadi anak-anak bagaimana cara membuat teks prosedur. Untuk melatih keterampilan Anda di dalam membuat teks prosedur, kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, buatlah petunjuk melakukan atau membuat sesuatu dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Kedua, peragakan dan dokumentasikan petunjuk tersebut dalam bentuk video dengan durasi tidak lebih dari 5 menit. Ketiga, kerjakan tugas tersebut dan kumpulkan melalui GC untuk diambil penilaian. Selamat mengerjakan.